Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Nursafitri dengan NIM 222221020. Di sini saya akan mempraktikkan micro teaching tentang materi lihat sekitar kelas 4 fase B. Selamat menyaksikan. Baik, sudah siap belajar anak-anak? Ibu buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semangat menjawab, tapi kok masih ada yang diem aja nih? Ibu ulangi lagi ya. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Kalau ada salam dijawab waalaikumsalam. Baik, terima kasih anak-anak atas jawabannya. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat supaya bisa belajar pada pagi hari ini dengan efektif. Nah, betul sekali. Nah, anak-anak ibu, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama saling berdoa ya. Ibu pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, berdoa cukup anak-anak. Semoga pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar ya. Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini siapa sih yang gak masuk? Oh, masuk semua. Alhamdulillah. Kelihatan kok dari senyum anak-anak ibu sangat semangat sekali. Nah, anak-anak ibu, sebelumnya ibu mau kasih satu motivasi supaya anak-anak ibu itu semangat dalam belajar. Jadi anak-anak itu di sekolah untuk apa? Untuk belajar. Belajar supaya apa? Belajar supaya menjadi orang pintar, belajar supaya menjadi orang yang sukses. Nah, jadi karena pasti anak-anak itu pengen menjadi orang yang sukses, orang yang pintar, makanya harus semangat belajar. Nah, bagus. Sudah semangat ya? Baiklah, hari ini kita akan belajar apa? Betul sekali, kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 4 SD fase B. Apa materinya, Bu? Nah, jadi materinya kita akan belajar mengenai lihat sekitar. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu kita akan belajar mengenai rambu-rambu lalu lintas, dan yang kedua kita akan belajar mengartikan apa sih tanda-tanda rambu lalu lintas tersebut. Jadi nanti diharapkan anak-anak ibu yang hebat itu setelah belajar materi rambu-rambu lalu lintas bisa menaati peraturan ketika berkendara atau ketika menemukan suatu tanda-tanda di jalanan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ibu mau tanya dulu nih, siapa sih yang tadi pagi itu berangkatnya diantar sama orang tua? Nah, ada yang diantar sama orang tua nih. Tadi di jalan berhenti apa tidak? Ya, berhenti. Nah, ketika berhenti itu artinya kenapa sih kok tiba-tiba anak-anak itu berhenti? Waktu berhenti itu tadi ada lampu apa sih? Kok tiba-tiba jadi berhenti? Nah, anak-anak tadi memperhatikan ya, kenapa sepeda motor yang digunakan bapak atau ibu itu berhenti ketika mengantarkan anak-anak. Apa artinya ya? Nah, terus ada ini, waktu di parkiran depan sekolah, tadi anak-anak lihat ada sebuah lingkaran, tengah-tengahnya ada hurufnya apa tidak? Iya, lihat. Nah, itu anak-anak tahu nggak sih apa makna tersebut? Atau anak-anak pernah lihat gambar ini? Tahu nggak apa
sih artinya? Pastinya kalau anak-anak ibu itu pergi ke kebun binatang, pergi ke sekolah, atau di depan rumah anak-anak ibu itu ada jalan raya, pastinya ada berbagai tanda, entah itu yang berbentuk lingkaran, berbentuk kotak. Anak-anak ibu tahu nggak sih apa artinya tanda-tanda tersebut? Jadi gambar atau tanda-tanda yang anak-anak lihat misalnya di tepi jalan, di parkiran depan sekolah, itu namanya rambu-rambu lalu lintas. Jadi rambu-rambu lalu lintas itu tanda-tanda yang digunakan ketika ibu, ketika anak-anak ibu, ketika orang tua, bapak ibu dari anak-anak itu berkendara. Berkendara itu ketika menggunakan kendaraan atau ketika berjalan kaki di jalan. Jadi kalau ada rambu-rambu itu berarti harus diapakan? Ya betul, harus ditaati supaya tidak terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan ketika entah berjalan, entah naik sepeda atau naik motor atau naik mobil. Nah, berarti kalau sudah ada tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas, tugas anak-anak apa? Tugas anak-anak menaati rambu-rambu lalu lintas tersebut. Tapi sebelum menaati, anak-anak harus paham apa sih makna rambu-rambu lalu lintas. Kok berbeda-beda ya warnanya? Kok berbeda-beda ya bentuknya? Nah, baiklah, kita selanjutnya memasuki materi mengenai arti rambu-rambu lalu lintas. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Ada gambar mobil, ada huruf S, ada huruf P. Nah, gunanya untuk apa sih? Gunanya bisa untuk memberi petunjuk, bisa untuk mengartikan bahwa itu larangan ataupun perintah. Nah, ini gambar apa? Betul, gambar mobil disilang. Berarti artinya apa? Kalau disilang berarti artinya dilarang, artinya tidak boleh. Yang disilang apa? Mobil, berarti artinya mobil dilarang untuk masuk. Nah, banyak sekali kan tanda-tanda rambu lalu lintas, tapi kok warnanya berbeda. Mari kita belajar mengenai warna-warna dalam rambu lalu lintas. Yang pertama ada warna biru, bentuknya kotak. Itu artinya perintah, seperti perintah untuk jalan kaki atau perintah untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua ada warna merah, berbentuk lingkaran. Nah, biasanya rambu-rambu lalu lintas berwarna merah, berbentuk lingkaran, itu artinya larangan, seperti dilarang parkir, dilarang berhenti, atau mobil dilarang masuk, seperti gambar yang di samping. Nah, yang ketiga ada warna kuning berbentuk ketupat. Nah, itu biasanya artinya peringatan. Contohnya, peringatan bahwa lantai itu licin. Yang keempat ada warna hijau berbentuk persegi panjang. Nah, biasanya itu ditemukan di jalanan seperti mengisyaratkan atau mengartikan informasi arah. Biasanya itu arah ke kota atau arah ke tempat mana atau ke kabupaten mana. Nah, biasanya itu di tepi jalan dipasangi bentuk papan persegi panjang. Tadi kan ibu tanya, waktu berangkat sekolah anak-anak itu kan sempat berhenti. Nah, itu berhenti di apa? Di lampu merah. Ya, betul sekali. Jadi rambu-rambu lalu lintas itu juga ada warna-warnanya. Ada warna lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau. Lampu merah berarti mengartikan bahwa anak-anak itu harus berhenti. Supaya apa? Supaya bergantian dengan pengendara yang lain. Terus ganti warna kuning. Warna kuning itu artinya hati-hati. Supaya apa? Supaya pergantian dari lampu merah ke lampu hijau, anak-anak itu harus hati-hati dalam menyeberang supaya tidak terjadi kecelakaan. Selanjutnya ada warna hijau. Warna hijau berarti mulai jalan. Nah, anak-anak, banyak sekali kan rambu-rambu lalu lintas. Nah, jadi tugas anak-anak ibu yang hebat ini harus menaati, harus memahami dan menerapkan pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas saat menggunakan jalan. Nah, tadi anak-anak sudah belajar mengenai rambu-rambu lalu lintas. Ibu selanjutnya akan menampilkan salah satu video dari cerita yang sangat menarik sekali. Silahkan anak-anak memperhatikan ya. Judul Awas. Rudi berangkat lebih pagi.
Kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi menyapu kelas. Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan di depannya kosong. Ah, aman, pikir Rudi. Dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, tet, bunyi klakson memekakkan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudi sangat terkejut, tetapi ia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Untunglah pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. "Kamu tidak apa-apa?" seorang ibu bertanya kepada Rudi. "Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau, berarti di sini masih merah," kata pengendara sepeda motor dengan kesal. "Itu berbahaya." Rudi hanya bisa berkata, "Maaf bang." Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. "Sudah, sabar. Yang penting tidak ada yang terluka," kata ibu itu menengahi. "Kalian tidak pakai helm, itu juga berbahaya." "Hati-hati ya nak," pesan ibu itu. Nah, apa saja sih yang anak-anak dapat dari video tersebut? Ya, salah satunya ialah tetap menggunakan helm saat berkendara supaya tidak terjadi kecelakaan, tidak jatuh. Nah, selain harus menggunakan helm, terlebih dahulu anak-anak ibu itu harus tahu apa itu rambu-rambu lalu lintas. Makanya penting sekali bagi anak-anak ibu itu memahami dari rambu-rambu lalu lintas. Dari materi yang ibu jelaskan tadi, anak-anak bisa dipahami tidak apa itu rambu lalu lintas? Bisa, alhamdulillah. Baik, sekarang ibu akan memberikan lembar evaluasi. Nanti anak-anak tulis nama dan nomor absen kalian ya. Ada kesulitan apa tidak anak-anak ibu? Baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9 dan lembar evaluasi sudah anak-anak ibu kerjakan, berarti tandanya pembelajaran bahasa Indonesia telah cukup. Kalau anak-anak ibu sudah paham, mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi, pada pagi hari ini kita belajar mengenai rambu-rambu lalu lintas. Ibu rasa pembelajaran pada hari ini sudah cukup. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di dalam kehidupan. Cukup dan terima kasih sekali dari ibu. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Sebelum ibu tutup, mari kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.